Halo teman-teman, jadi pada video kali ini aku ingin menjelaskan terkait dengan shadow ban teman-teman. Jadi mungkin ada sebagian dari teman-teman di sini yang mengalami shadow ban ya, atau bisa dibilang kita kena ban tapi itu tidak ada notifikasi dari pihak TikTok, gitu ya. Dimana yang sebelumnya viewer kita mungkin 1000 atau ratusan, tapi tiba-tiba viewer kita tuh hanya puluhan gitu. Nah, pada video kali ini aku akan sharing ke teman-teman di sini pengalaman yang barusan aku alami teman-teman, dan bagaimana cara kita mengatasi hal itu supaya kita bisa kembali traffic kita banyak gitu ya, dan bisa punya komisi yang bagus untuk TikTok afiliator kita gitu ya. Jadi jangan lupa tonton sampai habis video ini karena isinya daging semua. Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah aku jelaskan di awal gitu ya kepada teman-teman di sini gitu. Aku yakin banyak juga yang teman-teman di sini itu sempat khawatir dengan akunnya teman-teman yang mengalami shadow ban, dan aku juga mengalami hal itu. Aku juga sama seperti teman-teman cukup khawatir gitu ya. Akun yang sebelumnya itu sudah bisa menghasilkan komisi, terus tiba-tiba penontonnya itu kecil banget teman-teman gitu ya. Nah, jadi aku akan langsung sharing aja ke teman-teman melalui aku tunjukin akun yang mengalami shadow ban tersebut ya. Oke teman-teman, kita udah masuk langsung ke akunnya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, untuk awal-awal itu tuh aku alami shadow ban ini sekitar seminggu yang lalu teman-teman, gitu ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat di sini nih. Nih, mulai dari di sini. Yang setrika listrik Miyako ini ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini itu penontonnya 66 teman-teman gitu ya. Terus teman-teman bisa lihat ke atas gitu ya, penontonnya 40, 80, itu pokoknya puluhan semua teman-teman gitu ya. Untuk penontonnya tuh puluhan semua, padahal sebelum-sebelumnya itu ratusan sampai ribuan pun ada teman-teman gitu ya, minimal ratusan lah gitu ya. Untuk akun ini minimal ratusan ya, teman-teman bisa lihat ada yang 1000-an, ada yang 500, 700 gitu ya. Minimal itu ini ratusan teman-teman, tapi sesudah itu tuh puluhan semua teman-teman gitu ya, puluhan semua. Sampai akhirnya aku pun merasa khawatir ya, pada produk-produk yang aku udah posting adalah produk-produk yang bisa dibilang produk-produk unggulan, tapi masih saja penontonnya tuh kecil, puluhan saja teman-teman. Akhirnya apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah, pertama yang perlu teman-teman lakukan, ini di bagian bio-nya teman-teman gitu ya. Link yang ada di bio-nya teman-teman, jangan sampai teman-teman memasukkan link untuk e-commerce teman-teman. Sebelumnya aku masukin link e-commerce Shopee ya teman-teman ya. Nah, itu aku ganti teman-teman. Jadi hal pertama yang aku lakukan itu adalah mengganti link yang ada di bio. Jangan sampai teman-teman masukin link yang ada di bio-nya itu adalah link e-commerce atau marketplace-nya teman-teman gitu ya. Itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua apa? Yang kedua, aku tetap konsisten untuk posting. Itu penting ya. Jadi dengan teman-teman konsisten untuk posting, pihak TikTok itu merasa bahwa akun ini tetap aktif ya teman-teman ya, dan tetap jaga kualitas teman-teman. Nah, setelah 1 minggu gitu ya, tetap konsisten. Setelah 1 minggu mulai kelihatan teman-teman, ini baru aku posting ya teman-teman ya, itu udah kembali ratusan, udah kembali normal. Kalau teman-teman lihat, dimulai dari rice cooker Miyako MCM606A itu udah 592. Ini baru hari ini posting ya, 6 video ini baru hari ini posting teman-teman. Namun sudah ratusan, udah kembali lagi seperti awal ya teman-teman ya, nggak seperti yang sebelumnya yang puluhan saja teman-teman gitu ya. Tetap teman-teman melakukan posting konten seperti biasa, jangan ada bolong-bolongnya teman-teman gitu ya. Biar apa? Biar tetap kelihatan oleh TikTok kalau teman-teman itu aktif dan video-videonya original gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk cara atau solusi yang aku berikan gitu ya, itu semua caranya tuh organik, nggak ada yang perlu bayar teman-teman. Itu paling penting ya, nggak ada yang perlu bayar. Karena aku ada lihat juga orang lain yang kasih masukan itu harus pasang iklan di video kita yang viewernya kecil. Nah, menurut aku itu nggak perlu teman-teman gitu ya. Jangan sampai teman-teman ngeluarin uang untuk hal seperti itu gitu ya. Intinya konsisten, tetap hasilkan video yang berkualitas
di mana video berkualitas itu ada hooknya, ada isinya, dan juga ada call to actionnya gitu ya. Untuk detailnya aku mungkin akan buat di video yang lain ya, karena pastinya akan sangat panjang teman-teman kalau jelasin terkait dengan konten yang berkualitas gitu ya. Terus juga yang paling penting seperti yang tadi aku bilang, teman-teman bisa ganti di bio-nya, teman-teman jangan pakai langsung bio toko online teman-teman yang ada di marketplace. Itu jangan ya teman-teman ya, takutnya itu terdeteksi teman-teman itu mengarahkan penjualan ke e-commerce, dan itu biasa bisa melanggar kebijakan namun tidak diberi notifikasi oleh pihak TikTok. Nah, hal inilah yang akhirnya menjadikan toko kita atau akun kita itu mengalami shadow ban teman-teman gitu ya. Nah, itu aja mungkin yang bisa aku sharing buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami shadow ban dengan melakukan cara yang sudah aku lakukan itu teman-teman bisa terbebas dari shadow ban dan traffic kembali normal seperti sebelumnya, dan kita kembali bisa mendapatkan komisi yang maksimal gitu ya. Itu aja bisa aku sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau teman-teman merasa suka dengan video aku bisa di subscribe, karena kedepannya banyak lagi video-video yang bakalan aku jelasin ke teman-teman gitu ya, biar kita bisa cuan dari internet. Terus bisa teman-teman likes dan juga teman-teman komen kalau teman-teman ada pertanyaan untuk video aku gitu ya. Nah, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye bye semua, thank you.